Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin peserta kuliah ilmu kesehatan hewan dan ilmu peternakan yang saya hormati, saya Daerah Muhammad Burhan pada hari ini tanggal 21 Januari 2025 akan menyampaikan materi kuliah launching produk obat hewan untuk mengobati kasus PMK pada sapi. Alhamdulillah tadi kita telah pada sesi pertama telah berdiskusi tentang kata penanganan PMK di lapangan. Masing-masing daripada Bapak Ibu semuanya telah menyampaikan pengalamannya. Maka daripada itu butuh sebuah solusi yaitu obatnya tersebut. Yang mana insya Allah yang pertama kali dasar daripada obat ini adalah insya Allah dari saya pribadi, saya memformulasikan dengan setotalitas berdasarkan tujuan untuk membantu masyarakat peternak biar bisa menyelamatkan aset sapinya, kemudian wabah ini cepat hilang, kemudian nilai daripada obat ini secara nilai itu benar-benar katakanlah sangat menguntungkan peternak. Artinya dengan nilai yang sangat optimal, kalau minimal nggak mungkin ya, optimal tapi bisa menyelamatkan aset satu ekor sapi yang nilainya di atas 15 juta. Nah, jadi produk ini adalah namanya Virusid PMK Inject Meyer dengan kode VK36. Jadi nama produk Meyer ini untuk obat PMK itu namanya semuanya Virusid sama Virudek. Bedanya kalau Virusid itu ada antibiotiknya, kalau Virudek tidak. Kalau Virudek itu aman untuk sapi perah. Jadi tidak mengakibatkan keguguran dan tidak ada residu antibiotik. Tapi kalau virusid selalu ada antibiotiknya. Kenapa? Karena untuk mengobati infeksi sekunder yang mengikuti bersamaan atau setelah terjadinya PMK. Jadi mempercepat kesembuhan PMK. Tetap karena ini akan dipublikasi, jadi saya baca lebih awal lagi. Jadi Virusid PMK Inject Meyer ini komposisinya adalah 1/milinya mengandung satu antivirus. Antivirusnya memang artinya karena ini hasil penelitian saya belum bisa saya publikasikan. Kemudian yang kedua adalah penurun panas Antalgin, Pak ya. Penurun panas adalah Antalgin. Per milinya mengandung 150 mg Antalgin. Artinya efektif untuk 150 mg Antalgin. Kemudian setiap terjadi infeksi virus atau bakteri, septisimia di dalam darah pasti akan mengakibatkan peradangan secara sistemik. Itu sistem imun sebenarnya. Tubuh merespon dengan peradangan. Itu sistem imun tubuh sebenarnya. Nah, maka daripada itu untuk menghambat peradangan tersebut, ini bukan anti radang, tapi penghambat peradangan. Namanya dibenhidramin HCl. Gitu. Dibenhidramin HCl ini Pak. Dibenhidramin HCl. Nah, ini dibenhidramin HCl. Jadi otomatis ini sebagai antihistamin. Antihistamin itu memblokade terjadinya peradangan. Jadi mediator peradangan ada kalikren, bradikinin, prostaglandin itu diradang sama dia. Otomatis akhirnya peradangan itu terhambat. Kemudian ada antibiotiknya. Nah, ini untuk VK3 ini penisilin. Jadi artinya karena ini kan pengalaman saya, penisilin ini cukup efektif untuk mengobati cancer tadi ya. Untuk mengobati infeksi
bakteri pasca PMK. Jadi VK36 ini. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya kalau katakanlah butuh virusid yang mengandung antibiotiknya penisilin, paham nggak? Jadi akhirnya peternak dia nggak usah beli penisilin sendiri gitu. Kan jadi mahal. Ini pakainya yang VK36, paham ya? Jadi otomatis sudah mengandung penisilin. Paham ya? Jadi ini. Jadi sama semuanya mah zatnya sama, cuman bedanya nanti di antibiotik. Nah, paham ya? Pak Raka ya untuk yang lapangan nanti. Jadi untuk yang butuh penisilin itu nggak perlu beli penset itu beli virusid yang PMK 336. Paham ya? Nah, kemudian saya lanjutkan vitamin. Nah, vitaminnya ini ada B1, B6, B12. Jelas ini penting sekali. Kenapa? Karena untuk menormalkan nafsu makan. B1 itu sebagai koenzim metabolisme. Sama anti kejang. Kan saat demam tinggi itu bisa ke kejang. Jadi dengan pemilihan B1, B6, B12 itu sebagai anti kejang. Jadi virusid PMK injek Meyer VK3, saya ulang lagi ya, antivirusnya ada, karena PMK ya, membunuh virus PMK, kemudian penurun panasnya ada, antalgin, penghambat radangnya ada, yaitu dibandhidramin HCl, antibiotiknya ada penisilin. Nah, paham ya, penisilin, kemudian vitaminnya ada, B1, B6, B12. Nah, saya lanjutkan lagi dengan virusid PMK VO45. VO45. Nah, ini bedanya. Jadi nanti biar spesifik. VO45. Ini sama semuanya, bedanya hanya, ini harus jujur ya. Bedanya hanya di antibiotiknya, yaitu VO45 oksitetasikline. Ini oksitetasikline. Kenapa oksitetasikline? Ini juga antibiotik tua yang cukup efektif. Paham ya? Oksitetasikline ini kan mengobati infeksi pencernaan, pernafasan. Jadi tidak perlu beli oksitera. Paham ya? Itu VO45. Bedanya di situ sama, ya apa adanya. Ya, jadi contoh nanti katakanlah yang memang katakanlah dia ya batuk, ya pilek, ya diare, berarti kita ya VO45, paham? Tujuannya itu tujuannya. Jadi akhirnya peternak itu tidak kasihan kan harus obatnya macam-macam, beli macam dan bingung untuk aplikasinya. Tapi satu obat yang penting ditanyakan informasinya, dia cukup untuk satu obat ya. Ini VO45, ini oksitetrasikline, udah Pak ya? Nah, yang VO45 oksitetrasikline. Bisa dipahami sampai sini ya? Nah, kemudian yang ketiga adalah terakhir adalah ini ada virusid PMK injek CMB20. Ini agak berbeda. Berbeda di antivirusnya. Nah, CMB20. Ini CMB20 ini agak berbeda di antivirusnya. Antivirusnya ini 10 kali lipat lebih daripada C10. Jadi untuk PMK yang agak berat, CMB20 ini, jadi antivirusnya 150 mg. Kalau virusid C10 kan cuma 10 mg. Ini virusid agennya sampai 150 mg. Paham ya? Jadi ini besar di antivirusnya. Kalau untuk yang ada MB-nya. Jadi yang MB ini intinya antivirusnya lebih besar daripada C10. Nah, makanya nanti terangkan. Nah, kemudian antibiotiknya dia adalah oksitetrasikline. Ini kenapa? Karena ini antibiotik spektrum luas. Jadi artinya mau infeksi sekundernya mau di pencernaan maupun di pernafasan, dengan oksitetrasikline ini semuanya akan dapat. Jadi memang paling beda, paling unggulan itu virusid PMK injek Meyer CMB20. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Jadi artinya saya ulang lagi, jadi ada launching 3 produk yang membedakan
Yang 2 produk itu hanya di antibiotik, yang satu penisilin, jika katakanlah infeksi sekundernya sekitar katakanlah infeksi pernafasan, kemudian abses kaki, ya enggak? Itu seperti itu kan kuat. Memang kalau penisilin ini kuatnya untuk abses-abses ini ya, yang benanah-benanah itu paling kuat oksitosin. Jadi nanti kalau ada infeksi sekunder yang sifatnya benanah-benanah, ini pakainya yang ada penisilinnya. Kemudian kalau yang sifatnya katakanlah ya batuk, ya pilek, kemudian ya diare, ya berdarah, itu paling efektif oksitetrasiklik. Terus kenapa kok nggak pakai sulfa? Jawabannya adalah sulfa tidak bisa bercampur dengan vitamin. Paham ya? Jadi sulfa tidak boleh dicampur dengan vitamin. Tidak bisa. Dalam satu produk tidak bisa. Paham ya? Nah, oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk yang terakhir virusit PMK injek CMB50. Nah, kalau EMB20, MB20 ini keunggulannya satu, konsentrasi atau kadar daripada antivirusnya 10 kali lipat daripada yang C10. Kemudian antibiotiknya sama, oksitetrasiklik 200 mg per mili. Kalau oksitetrasikliknya sama. Jadi demikian yang saya sampaikan. Semoga obat ini benar-benar punya nilai manfaat untuk bisa membantu peternak dalam mengatasi PMK, dan semoga Allah SWT cepat mengangkat PMK ini. Sebagai penutup, jangan lupa untuk menyankan kepada peternak sanitasi. Ya, sanitasi jadi artinya tiap hari kandang dibersihkan, kemudian matahari harus cukup, kemudian usahakan disemprot dengan desinfektan. Kalau di kita pakainya virusid desinfektan ya. Sama namanya untuk desinfektan juga namanya virusid. Demikian semoga bermanfaat. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.